Saat ini saya akan mendemokan aplikasi manajemen surat yang dibuat oleh kelompok kami, yaitu kelompok kerja praktek program studi teknik informatika di Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Manado. Dalam membangun aplikasi ini, kami menggunakan text editor Sublime Text 3 dan juga menggunakan Exam. Dan langsung saja kita buka browser. Di sini kami menggunakan browser Google Chrome. Setelah terbuka, di sini saya akan mengetikkan localhost/AMS, yaitu folder yang sudah kami taruh di dalam folder htdocs di Exam. Ini merupakan form atau halaman login dari aplikasi manajemen surat yang kami buat. Dan dalam aplikasi ini kami membuat 3 level pengguna yang bisa mengakses aplikasi. Yang pertama ada super admin, yaitu pengelola surat, admin kepala badan, dan user, yaitu kepala bidang yang akan menerima disposisi surat dari surat masuk yang dibuat oleh kepala badan. Kita akan mencoba login untuk operator atau pengelola surat. Masukkan username yang sudah dibuat dan juga password. Ini merupakan halaman utama untuk pengelola surat. Nah, di sini untuk pengelola surat ada 6 menu bar yang tersedia, yaitu beranda, transaksi surat, buku agenda, galeri file, referensi, dan pengaturan. Dan di sini ada juga data akun dari pengelola surat yang bertindak sebagai super admin. Dan kita masuk pada menu bar transaksi surat, terbagi atas 2, yaitu surat masuk dan surat keluar. Kita klik di surat masuk. Ini merupakan tampilan untuk pengelola surat menambah data dari surat yang masuk. Di sini sudah ada satu data yang diinput oleh pengelola surat dan kita akan coba untuk input data yang lain. Kita klik di tombol tambah data. Di sini nomor agenda secara otomatis akan berlanjut dari data yang dimasukkan sebelumnya. Kemudian asal surat. Di sini sebagai contoh dari program studi teknik informatika Universitas Negeri Manado. Kemudian tanggal surat kita sesuaikan dengan tanggal surat yang masuk. Contohnya kita ambil tanggal hari ini 18 November tahun 2020. Kemudian kode klasifikasi. Kode klasifikasi ini merupakan penanda untuk setiap surat yang masuk agar dapat tertata lebih rapi di bagian arsip. Dan untuk pendidikan atau kegiatan kemahasiswaan, di bagian referensi kami sudah memberikan kode yaitu KMS, kemahasiswaan. Kemudian nomor surat kita isi sembarang saja karena ini hanya contoh. Kemudian perihal
Misalnya perihal surat permohonan pelaksanaan seminar Smart City. Keterangan kita isikan saja tidak ada. Kemudian di sini kita bisa mengupload file untuk surat yang masuk. Kita klik di file. Kemudian akan muncul file explorer dari PC atau perangkat yang digunakan untuk mengakses aplikasi ini, dan kita cari surat yang akan kita upload. Open. Kemudian setelah datanya kita rasa sudah benar, klik di tombol simpan. Nah, datanya sudah terekam. Bisa kita lihat di sini ada nomor agenda yaitu nomor 2 dengan kode KMS yaitu kemahasiswaan perihal permohonan pelaksanaan seminar Smart City, dan sudah ada file juga yang disertakan di sini, asal surat, kemudian nomor surat, dan di sini ada tanggal surat. Dan di bagian transaksi surat masuk ini juga disertakan dengan fitur untuk edit dan juga delete. Kita klik. Nah, di sini kita bisa mengubah data yang sudah dimasukkan tadi jika sekiranya itu salah. Kemudian seperti yang tadi kita klik di tombol simpan, lalu data akan tersimpan dengan updatean yang baru. Jika tidak, jika data sudah benar, maka kita klik batal. Dan untuk menghapus, kita klik tombol delete. Sebelum penghapusan data, sistem akan mengonfirmasi apakah kita yang menggunakan aplikasi ini benar-benar yakin data ini akan dihapus. Jika akan dihapus, kita klik hapus, dan jika batal, kita klik batal. Hapus. Nah, data sudah terhapus. Selanjutnya kita cek pada surat keluar. Surat keluar fungsinya kurang lebih sama dengan atau penggunaan fitur-fitur di dalamnya kurang lebih sama dengan yang ada di surat masuk tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke buku agenda. Buku agenda ini merupakan fitur yang merekam jejak atau data surat masuk ataupun surat keluar sesuai tanggal yang dimasukkan pada data tanggal surat masuk atau surat keluar. Contohnya ini kita akan melihat agenda surat masuk dan juga agenda surat keluar. Di sini saya membuka agenda surat masuk. Kita cek dari tanggal 1 November sampai tanggal 30 November. Jadi agenda ini dicatat berdasarkan tanggal dimasukkannya data surat ke dalam sistem, bukan data tanggal yang ada di surat. Kita tampilkan. Jadi, pada hari ini, tanggal 18 November tahun 2020, sudah dimasukkan satu surat yang tanggalnya di surat itu 10 Juli, tapi dia terekam di bulan November karena data surat dimasukkan ke dalam sistem itu nanti bulan November. Dan ini adalah contoh tampilan dari agenda surat. Kita juga bisa mencetaknya dengan mengklik cetak. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Agenda surat masuk mulai dari tanggal 1 November sampai dengan 30 November. Agenda surat masuk dalam sistem. Kita cancel saja. Untuk surat keluar juga fungsinya sama, tapi dia hanya merekam untuk surat keluar. Kita coba. Kemudian kita tampilkan. Ya, ini adalah data surat keluar yang sudah dimasukkan dalam sistem atau diinput dalam sistem.
Lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu Gallery File. Jadi Gallery File ini adalah fitur tempat penyimpanan file-file surat yang sudah diupload, baik itu surat masuk maupun surat keluar. Di sini ada surat masuk. Nah, kita seperti di agenda tadi, kita juga memasukkan tanggal atau rentang waktu yang akan kita lihat. Nah, di sini kita klik filter. Kemudian lihat detail file. Nah, ini menunjukkan detail file yang sudah diupload surat masuk atau surat keluarnya di dalam sistem. Ini adalah tampilan detail data surat masuk. Untuk surat keluar, kita lihat kemudian kita filter, kita lihat detail file seperti ini. Selanjutnya, tadi di transaksi surat masuk ada kode KMS. Nah, pemasukan kode ini akan dilakukan pada menu referensi. Ini merupakan penanda untuk kearsipan agar setiap surat yang masuk itu bisa diklasifikasikan. Makanya disebut dengan kode klasifikasi. Jadi di referensi ini, kita bisa menginput langsung pada sistem kode dari surat yang masuk. Atau kita juga bisa mengimport data dalam bentuk Excel dengan format file CSV. Kita kembali saja. Kemudian pengaturan. Karena pengelola surat merupakan super admin, maka pengelola surat bisa untuk mengedit data instansi. Ini merupakan data dari instansi yang sudah dibuat. Kemudian, pengelola surat juga bisa menambah user dan menghapus user ataupun mengedit data user. Di sini sudah ada 9 pengguna yang kami buat, terdiri dari super admin yaitu operator yang adalah pengelola surat, admin yaitu kepala badan yang akan membuat disposisi, dan kemudian kabid dari 5 bidang, 1 kepala UPTD dan 1 sekretaris yang akan menerima disposisi dari kepala badan. Selanjutnya juga pengelola surat bisa membackup database. Contohnya seperti saat ini saya akan mencoba untuk membackup database sistem per hari dan jam yang sekarang. Klik backup. Nah, setelah itu data sudah di backup, kemudian kita download database yang sudah di backup. Seperti ini, database sudah terdownload. Dan untuk restore, di sini kita bisa mengupload file database, kemudian kita masukkan password dan restore. Lalu di sini ada profil dari pengelola surat, dan itu bisa diedit. Jika sudah diedit, bisa klik simpan. Jika tidak mau menyimpan, klik batal. Juga ubah password. Tampilannya sama seperti edit profil. Lalu di sini ada data tentang jumlah-jumlah dari surat masuk, surat keluar, disposisi, klasifikasi surat, dan pengguna. Selanjutnya, pengelola surat jika sudah selesai menggunakan aplikasi, bisa melakukan logout. Klik di logout dan akan kembali ke halaman login. Selanjutnya, kita akan masuk pada kepala badan yang bertindak sebagai admin. Kita masukkan username untuk kepala badan dan juga password. Ini merupakan halaman beranda untuk kepala badan dari
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. Menu barnya kurang lebih sama dengan super admin, tapi ada beberapa submenu yang tidak bisa diakses oleh kepala badan. Contohnya seperti pada transaksi surat, di sini kepala badan hanya bisa mengakses surat masuk, dikarenakan kepala badan hanya akan memasukkan data pada disposisi surat masuk. Jadi klik di surat masuk, maka akan muncul tampilan surat masuk yang sudah diinput tadi oleh pengelola surat, dan kepala badan sebagai atasan tertinggi, sebagai jabatan tertinggi di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, harus membuat disposisi agar surat tersebut bisa ditindaklanjuti oleh tiap bidang-bidang yang menjadi tujuan dari surat masuk tersebut. Contohnya di sini ada data surat permohonan kesediaan lokasi kerja praktek dari program studi Teknik Informatika Universitas Negeri Manado dengan nomor surat dan tanggal surat yang sudah tertera. Nah, untuk membuat disposisi, kepala badan harus mengklik disposisi. Nah, ini merupakan tampilan dari form disposisi. Untuk membuat disposisi, klik tambah disposisi. Nah, di sini kepala badan bisa memilih tujuan disposisinya ini untuk bagian apa di dalam kantor Bapelitbangda. Contohnya, disposisi akan ditujukan ke UPTD Pengolahan Data dan Informasi Geospasial. Di sini ada select box, bisa pilih UPTD Pengolahan Data dan Informasi Geospasial. Dengan catatan, contohnya segera direalisasi dengan batas waktu, misalnya 20 November 2020. Dengan isi disposisi, kita contohnya saja ABC, kemudian sifatnya segera. Nah, setelah data berhasil dimasukkan, klik simpan. Dan ini adalah contoh dari data disposisi yang sudah dimasukkan. Nantinya, data ini juga akan masuk ke dashboard dari tiap kabid atau sekretaris dan kepala UPTD, dan mereka bisa mencetak langsung dari sistem disposisi yang sudah dibuat oleh kepala badan. Kemudian di sini juga kita bisa mengedit data disposisi. Kemudian kita juga bisa mendelete atau menghapus, dan juga bisa mencetak. Untuk buku agenda, galeri file, itu kurang lebih sama dengan pengelola surat. Kemudian pengaturan hanya dibatasi instansi. Selanjutnya, kepala badan bisa logout jika sudah selesai menjalankan fungsinya di dalam aplikasi manajemen surat. Kita masuk contohnya, Kepala UPTD Pengolahan Data dan Informasi Geospasial. Kita masukkan passwordnya. Nah, ini merupakan tampilan dari dashboard kepala bidang. Nah, pada form atau dashboard kepala bidang ini hanya tersedia 5 menu bar atau 5 menu, karena kepala bidang atau kepala UPTD ini tidak berhak atas pengaturan user, instansi, backup, restore, dan sebagainya. Karena dia hanya berperan sebagai user.
Dan untuk bagian transaksi surat, dia hanya bisa mengakses surat masuk. Dan di sini juga dibatasi, dia tidak bisa membuat disposisi. Jika dia mengklik disposisi akan muncul, Anda tidak memiliki hak akses untuk membuka halaman ini. Dan akan kembali ke beranda, kemudian jika setelah itu bisa mengklik tombol print untuk mencetak data dari disposisi atau mencetak disposisi yang sudah dibuat oleh kepala badan tadi. Kita coba klik print. Nah, ini merupakan contoh. Ini kita bisa langsung print ataupun kita klik cancel untuk melihat disposisi yang diberikan. Ini merupakan data yang dimasukkan tadi. Kop, Baplit Bangda. Kemudian ini adalah lembaran disposisinya, tanggal surat, nomor surat, asal surat, perihal, diterima, nomor agenda, tanggal penyelesaian, isi disposisi, dan juga diteruskan kepada bidang atau UPTD apa yang bertanda tangan kepala badan dari Baplit Bangda Kota Manado. Kemudian jika sudah selesai menjalankan fungsi, bisa log out. Demikianlah demo aplikasi manajemen surat dari kelompok kerja praktek mahasiswa program studi teknik informatika di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado. Sekian dan terima kasih.